Oke, bergerak sesuai dengan perkiraan, yaitu terjadi koreksi pasca rally yang sangat-sangat fantastis dalam 7 hari terakhir. Bayangkan, 7 hari terakhir dia rally dengan tanpa henti, tanpa jeda. Bahkan beberapa waktu yang lalu pun sempat diberikan sinyal tapi gagal. Kemudian terhitung ada 2 sinyal di sana, lalu kemudian gagal. Tapi kemarin itu kurang lebih cukup berhasil, walaupun sesuai dengan harapan pula bahwasanya penurunan tidak terlampau jauh. Nah, kalau Anda perhatikan efek dari FOMC minutes, maka seharusnya Anda perhatikan menit saat dia dirilis, bukan saat memasuki sesi Asia. Kenapa? Karena kalau misalkan kita compare pagi ini, memang jelas-jelas emas turun di bawah 1780, lalu kemudian dolar pun mengalami penguatan. Tapi saat rilis FOMC, kejadiannya sebaliknya. Justru emas mengalami kenaikan dan dolar mengalami pelemahan. Hal ini kurang lebih dikarenakan market sudah mengantisipasi apa yang akan mereka sampaikan. Dan juga terlebih, FOMC minutes sifatnya adalah menyampaikan uraian ataupun rangkuman dari pertemuan yang sudah digagas sebelumnya. Pertemuan bulan Juli, kalau Anda cek kembali, keputusannya adalah terkait dengan pembahasan taper, yang mereka tetap akan melakukan pembahasan tersebut, tapi tidak disebutkan tentang deadline ataupun tenggat waktu kapan mereka akan melakukan. Dan bahkan kalau Anda cek kembali, FOMC tadi malam pun tidak menyebutkan tentang tenggat waktunya. Mereka hanya menyebutkan antara dua, yaitu disegerakan atau dilakukan di tahun ini, artinya September sampai Desember. Lalu kemudian yang kedua adalah kemungkinan di bulan Januari atau awal tahun 2022. Nah, beberapa analis bahkan meyakini bahwasannya kemungkinan Jackson Hole Symposium tahun ini tidak terlalu mengagetkan, karena kemungkinan market akan terfokus pada data non-farm payroll di bulan September. Artinya, nantinya Fed akan bertemu kembali di bulan September, dan semuanya tergantung dari data Agustus dan juga data bulan September. Bahkan, FOMC Minutes mengatakan bahwasanya mereka akan melakukannya sesuai dengan progres pertumbuhan perekonomian. Jadi masih banyak beberapa data yang harus dicermati, termasuk juga event-event atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam market Amerika. Nah, harap bersabar karena kemungkinan market akan bergejolak sampai minggu depan, sampai Jackson Hole Symposium, atau bahkan kemungkinannya sideways. Nah, untuk hari ini, kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, sudah berada di bawah 1780 dan sebetulnya sudah berada di teritori support, dan itu sesuai dengan keinginan kami di antara 1774 1776. Nah, kemungkinan tinggal kita menunggu apakah TP pertama di 1780 bisa terkena apa tidak. Seharusnya secara automatically yes, karena baru saja saat saya merekam video ini, kita sudah mendapati areal pantulan berada 1779.80. Jadi areal TP pertama seharusnya officially mungkin sudah done atau sudah kena. Ya, sedikit lagi Anda bisa compare di 1779 ataupun 1780 untuk melikuidasinya. Tapi untuk target kedua memang masih tetap menjadi teka-teki, apakah nanti malam akan terjadi pembalikan dari kondisi dolar yang sekarang sedang menguat apa tidak. Tapi yang jelas, saya tidak mendapati informasi dorongan ataupun dukungan apapun terkait dengan penguatan dolar di pagi ini, karena Treasury yield sendiri justru mengalami penurunan. Nah, kita lihat technical view untuk kali ini 19 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 19 Agustus 2021 jam 11:27 waktu di bagian barat. Kita lihat langsung dari sisi DXY dan juga Treasury yield, di mana pasca FOMC minutes, kalau Anda berpikir bahwasannya dia menguat karena risalah ataupun FOMC minutes yang disampaikan tadi malam, well actually tidak 100% benar ya. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan Anda ingin melihat respon market yang sebenarnya, harusnya Anda melihat saat awal atau pasca menit-menit awal rilis FOMC minutes, karena disitulah saatnya dia justru mengalami penurunan. Dan Anda bisa lihat di sini ada satu candle yang kecenderungannya membentuk doji candle ya, berwarna merah. Saya zoom seperti itu. Dia sempat naik lalu kemudian sempat turun ya, dan turunnya cukup lumayan ya. Saya geser terlebih dulu panahnya. Nah, ini ya yang saya maksudkan, dia sempat turun sampai 92.956, kemudian dia juga sempat naik, tapi akhirnya ditutup dengan doji candle seperti demikian. Pertanyaannya adalah kenapa di sesi Asia justru mengalami kenaikan, itu kurang lebih tidak ada dukungan apapun, dan sampai saat ini saya cek dari data ataupun berita, tidak ada faktor dukungan yang lain. Terkecuali dengan kondisi nanti kita compare dengan Treasury yield. Kalau Treasury yieldnya mengalami kenaikan, maka memang wajar dolar mengalami kenaikan. Tapi untuk sementara ini kalau kita lihat, ini pun sudah sesuai dengan skema kita, karena kemarin kita memperkirakan kenaikan atau bahkan bisa mengalami penurunan. Nah, sebetulnya saat
FOMC terjadi atau sebelum hingga setelah FOMC terjadi, dia tetap bergerak di areal ini. Tapi kita akan lihat apakah semampu apa atau sekuat apa dia mengalami kenaikan. Apakah dia akan lanjut atau tidak? Nah, ini berarti kita kondisinya akan kita lihat dari kondisi daily, di mana kondisi daily chart ternyata ditutup dengan candle doji. Ya, dan ini berarti menandakan seharusnya hari ini akan terjadi penurunan. Jadi hati-hati, dolar kemungkinan naik sementara waktu, lalu kemudian nantinya bisa tergelincir. Dan ini yang unexpected. Nah, kita compare dengan kondisi dari grafik treasury yield. Nah, ternyata dia tidak mengalami naik sampai level resisten, hanya setengahnya saja, dan itu hampir sama dengan resisten pertama di sini. Ya, ini equal, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Jadi sebetulnya dolar bergerak sendiri dan kita belum bisa memastikan apakah itu sustain atau tidak. Terlebih lagi kalau kita lihat dari grafik daily dari treasury sendiri, kemarin pun ditutup kembali dengan shooting star. Ya, jadi double dragonfly doji, memang dia sempat memberikan harapan untuk kenaikan, tapi ternyata saat rilis FOMC minutes dia kembali tertekan. Jadi kemungkinan potensi ini nantinya kita akan gunakan kesempatan bahwasannya dolar bisa saja sewaktu-waktu mengalami retrace ataupun bahkan kembali turun ke level resisten ataupun level support 93.13. Sampai saat ini dia sedang berkecamuk di 93.43. Saya rasa kalaupun misalkan kita asumsikan masih naik, mungkin saja 93.63 ataupun 93.83. Channel view gold 19 Agustus 2021 jam 11:31 menit waktu Indonesia bagian barat. High 17.88.60 dan low 17.74.30, running price 17.78.20. Oke, sedikit mereview apa yang sempat kami sampaikan. Rekomendasi tadi pagi adalah melakukan buy on dip di kisaran 17.74.50 ataupun 17.76.60 dengan target pertama di 17.80.20, sementara target kedua 17.86.00. Berarti kita coba lihat di grafik H1 terlebih dulu, apakah dia sudah sempat ke 17.80 atau tidak. Oke, ternyata terakhir rebound sampai 17.79.80. Kalau di sini ya, memang dia sempat tergelincir sampai 17.74, tapi ditutup juga di 17.79.80. Oke, berarti nyaris kena TP pertama kita, karena target buy-nya sudah kena di 74.30 dan kita menginginkan hanya di sekitaran 74.50 sampai 76 sekian ya. Oke, kita coba kembali ke dalam grafik daily chart. Kenapa alasannya hari ini justru melakukan buy, bukan melakukan sell? Oke, kalau misalkan Anda ingat kemarin saya mengatakan kalau misalkan kondisi dari doji candle di tanggal 17 yang lalu dikonfirmasi dengan bearish candle, maka kemungkinan kita akan dapatkan harusnya pola penurunan. Dan itu tidak terjadi. Kalaupun Anda lihat ini adalah doji candle kembali, maka sebetulnya ini bisa saja menjadi double doji candle, yang artinya bisa saja tekanan atau bahkan nantinya hanya short pressure, lalu kemudian nantinya kembali dalam bentuk doji. Nah, kita belum tahu doji candle berikutnya apa yang akan dimunculkan, atau bahkan bisa saja dia spike ke atas, artinya tail lebih panjang di atas. Nah, ini yang masih kita teka-teki sampai nanti sesi penutupan Amerika. Ingat, yang kita lihat adalah area closing price, dan ini berarti tidak memenuhi persyaratan untuk terjadinya bearish. Kemudian yang kedua, kalaupun kita bicara tentang bullish juga belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita lihat area high kemarin 17.93.60 tutup 17.87. Sementara high sebelumnya itu berada 17.95.20. Dan yang kita perlukan penembusan di atas zona 17.95 sehingga nantinya dia bisa diasumsikan sebagai kelanjutan bullish atau rally. Oke, jadi itu sementara waktu. Kita masih akan tetap melihat. Tapi dip yang saya sampaikan tadi pagi kurang lebih alasannya melihat dari grafik H4, di mana grafik H4 tersebut menunjukkan kriteria yang terbaru setelah kemarin head and shoulder bukan dinyatakan gagal, tapi dia sudah cukup berhasil mencapai target kurang lebih 50%. Ya, meskipun 50% target kemarin kita sudah tandai di area 73-75, kemarin hanya mencapai 7, itu berarti sudah mendekati atau closer to 50% target. Artinya, kemungkinan potensinya yang sekarang, kalaupun dia fight back ke atas, walaupun dia tidak tembus 17.95, tapi kita juga tidak bilang bahwa head and shoulder tersebut gagal. Head and shoulder dianggap selesai. Kemudian kali ini yang saya lihat adalah formasi dari bearish ataupun ini adalah descending channel. Descending channel tersebut kalau kita padu-padankan dengan apa yang terjadi sebelumnya dengan tren kenaikan, maka kita sebut dengan bullish flag. Ya,
Bullish flag ini kalau berdasarkan hitungan saya 1, 2, 3, 4 dan tadi pagi saat saya membuat rekomendasi tersebut berada di titik keempat ini. Sehingga saya memperkirakan akan terjadi penurunan terlebih dulu sampai zona 73 ataupun 75, barulah nantinya dia akan rebound. Dan harapannya rebound tersebut akan berlangsung secara bertahap, kemungkinan akan tertahan terlebih dulu di 1780 ataupun 83, barulah nanti kita akan lihat apakah dia mampu untuk menembus zona 1789 apa tidak. Ya, inilah salah satu alasannya. So, kalau ini betul terjadi, maka bullish flag nantinya akan mengejar target sesuai dengan ketinggian dari pola flag. Nah, ini adalah tiangnya. Kalau saya asumsikan ambil dari tiang ini, maka saya tinggal asumsikan ketinggian ini akan sesuai dengan areal target berikutnya. Nah, inilah yang kemungkinan akan diincar selanjutnya. Tapi, kalau misalkan kita asumsikan areal ketinggian dari tiang tersebut bukan dari areal atau zona tersebut, maka kita bisa saja mengambil dari teritori flag ataupun descending channelnya. Misalkan seperti demikian, maka kemungkinan target yang akan sangat dekat untuk dikejar adalah kurang lebih teritori 1804 atau 1803. Dan ini jauh lebih dekat, jauh lebih logis menurut saya kalau misalkan kita lihat dari jarak dekat. Nah, terlebih lagi kalau misalkan kita lihat dari grafik H1, ini akan jauh lebih kentara. Ya, sampai saat ini zona 1780 ditembus, lalu kemudian ini adalah teritori yang kemarin, ya, lalu kemudian ini masih dalam tahapan support yang cukup efektif. Jadi hitungannya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5, maka after 5 atau setelah hitungan kelima ini akan terjadi pantulan, dan itu berarti seharusnya dia akan mendorong resisten 1788, 1789. So, buy on dip masih tetap berlaku, kita masih tetap tunggu TP pertama, tadi sudah sedikit lagi, hanya tersisa 0,2 poin saja. Tapi kalaupun misalkan Anda mau menyelamatkan posisi di 1779 pun sebetulnya Anda oke untuk melikuidasi. TP kedua 1786, atau bisa saja dengan kepastian kalau misalkan dia tembus di atas 1789, maka Anda boleh pertahankan posisi buy Anda. Tapi kalau tidak, maka segera exit di 1786 ataupun 1788 maksimum. Dan stop loss yang saya harapkan atau yang saya setting berada di 1768.00. Sebetulnya itu adalah teritori di mana areal support psikologis yang ada di grafik daily chart dengan patokan 61.8%. But it's okay, kita untuk mencegah kemungkinan terburuk dia tergelincir jauh lebih dalam. Dan kemungkinan yang paling dalamnya adalah di teritori 1750, 1753. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.